Komite Disiplin atau Komdis PSSI Jawa Timur menjatuhkan hukuman kepada Persibo Bojonegoro usai pertandingan Liga 3 Zona Jawa Timur melawan Mitra Surabaya pada Kamis 2 Desember 2021 lalu. Komdis PSSI Jawa Timur menjatuhkan hukuman kepada klub Persibo Bojonegoro karena memainkan pemain tidak sah, yaitu menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan nomor punggung yang didaftarkan kepada Asprof PSSI Jawa Timur dan tidak sesuai dengan daftar susunan pemain, sebagaimana dimaksud pasal 56 Kode Disiplin PSSI. Terkait hal tersebut, Chief Executive Officer atau CEO Persibo Bojonegoro Abdullah Umar saat dikonfirmasi melalui saluran telepon mengatakan bahwa Persibo Bojonegoro dipastikan akan melakukan banding. Selain itu, Persibo Bojonegoro juga telah menyiapkan langkah-langkah hukum untuk melaporkan Komdis maupun Asprof PSSI Jawa Timur selaku operator atau penanggung jawab Liga 3 PSSI Jawa Timur atas perlakuan yang dilakukan terhadap Persibo. Menurutnya, sanksi tersebut merupakan perlakuan yang tidak fair bagi Persibo. Umar menjelaskan bahwa proses terjadinya jersey pemain yang tertukar tersebut tidak sesuai dengan yang disampaikan dalam rilis PSSI Jawa Timur. Pasalnya, kedua pemain itu tertukar kaosnya saat jeda pertandingan. Selain itu, keduanya juga merupakan pemain yang sah. Kaos kan makanya dicopot kan, terus kemudian yo resi-resi raup, terus macam-macam, terus akhirnya ganti kostum. Lah, pada waktu pergantian kostum itu pemain tanpa disengaja dan tanpa disadari, itu ada pemain yang tertukar jersinya antara nomor 16 dan nomor 26. Yang seharusnya pakai nomor 16, dia pakai 26. Yang seharusnya pakai 26, dia pakai nomor 16. Itu tanpa diketahui dan tanpa disengaja. Iya, iya. Karena antara celana dan kaos kan juga berbeda. Misalkan disengaja, pasti kan yang ngisor dhuwur toh. Iya, Mas. Nah, terus kemudian yang kedua, itu kan gak ono jenenge ngono lho. Iya. Sehingga kemudian gak menyadari hal tersebut. Lah kemudian pertandingan babak kedua dilanjutkan. Pertandingan dilanjutkan ya normal, gak enak masalah. Kita juga tidak tahu, tidak menyadari dan kemudian tidak itu kan. Lah, setelah pertengahan babak kedua terjadi pelanggaran atau enak pemain kene sing kram. Sehingga kita akan melakukan pergantian pemain. Di situ kita baru menyadari, ternyata ada pemain yang jersinya tertukar antara nomor 16 dan 26. Iya, Mas. Nah, begitu mengetahui jersi itu tertukar, kita dari Persibo ini yang langsung melaporkan ke pengawas pertandingan pada waktu itu. Bukan diprotes, bukan tim lain yang melaporkan. Oh gitu ya? Iya, ini yang dipotong sama orang-orang dan yang banyak orang yang tidak tahu. Kita lapor begitu mengetahui ada jersey tertukar, kita langsung lapor kepada pengawas pertandingan melaporkan bahwa ini ada kekeliruan. Iya, Mas. Pemain kita salah melakukan itulah. Pada waktu itu pengawas pertandingan menyampaikan, sudah tidak apa-apa, dua pemain yang salah jersey itu tidak usah diganti. Kalau mau ganti pemain yang lain saja. Sudah lanjutkan pertandingan. Tidak ada masalah, Om. Iya, Mas. Nah, justru mereka tahunya, tim lain tahunya itu kan karena kita lapor. Lah kalau kita ada unsur kesengajaan kan tidak mungkin awak dhewe lapor. Betul Mas. Lah terus kemudian terjadi pertandingan terus gak ada masalah, clear. Iya. Nah, kemudian moro-moro ono laporan dari tim lawan kepada Komdis sehingga Komdis melakukan sidang. Lah wingi dipanggil. Ya. Pelatih, dua pemain yang tertukar, terus kemudian karo manajer. Ya. Ya dijelaskan begitu. Komdis yo kaget, ternyata informasi yang mereka terima sebelumnya dengan penjelasan kita kan berbeda. Bahkan termasuk kita memutar video pertandingannya juga sama, Om. Tidak ada masalah, Om. Hanya terjadi kekeliruan tertukar jersey. Dan kemarin pada waktu sidang Komdis juga disampaikan, ya apapun itu ya juga harus ada sanksinya. Ini liga amatir, ya tentu sanksi yang mengarah ke sanksi pembinaan macam-macam kan. Kan begitu. Kayak enak impian apapun wis moro-moro bengi-bengi jam 11 bengi jelundung dikirimi surat itu. Iya. Mas. Nah, kemudian langkah apa upaya yang mau ditempuh? Kita akan banding pasti. Kita akan banding, Om. Mas, banding itu apakah kemudian nanti bisa mempengaruhi hasil sanksi, bisa merubah sanksi ini enggak, Mas? Ya pasti bisa kan. Kalau kemudian nanti kalau kemudian nanti dilakukan kajian kembali,
Ya, ya bisa mau jenenge wong banding ya. Iya, sampai kapan Mas kira-kira itu bisa dilihat hasilnya kajian itu? Sementara pertandingan kan masih tetap bergulir ini. Nah, ini belum kita lihat, belum tahu kita terkait dengan itu. Yang jelas langkah kita banding. Dan Asprop secepatnya juga harus merespon terkait dengan banding yang kita lakukan itu. Persibo ini kalaupun dilakukan upaya-upaya lagi, apakah masih ada kemungkinan untuk bisa melanjutkan pertandingan, Mas? Ya, kita berharap dengan banding itu kemudian direspon cepat oleh Asprop, oleh Komdis, kemudian barangkali ada beda lagi putusan karena pertimbangan informasi yang mungkin mereka dapat juga masih sepotong-sepotong dan sepihak. Itu juga tidak menutup kemungkinan apabila banding kita diterima kan ya otomatis kita bisa melanjutkan kalau banding kita diterima. Ya, Mas, bandingnya itu kemana, Mas? Bandingnya ke Komdis. Ke Komdis ya, PSSI Pusat? Ke Komdis, enggak, ke Komdis Asprop. Oh ya, Mas, memang dalam PSSI Jawa Timur. konteksnya cukup Asprop saja, Mas ya? PSSI Provinsi aja ya yang memutuskan sanksi dan segala macam itu? Cukup? Ya, karena liganya kan Liga Asprop, ya? Liga 3 yang notabene yang melaksanakan kan Asprop. Ya Mas, ya. PSSI Jawa Timur. Nah, kita yang penting kita harus banding. Ini perlakuan yang sangat tidak adil terhadap Persibo. Mas, itu rencananya kapan, Mas? Hari ini ya? Hari ini kita langsung melakukan banding. Ini kita sedang membuat draft kronologi dan lain sebagainya. Materinya lah untuk bahan pertimbangan dari Komdis. Yang terakhir ini Mas, di balik ini semua sampean ada dugaan apa, ada indikasi apa, Mas? Yang jelas ini ada bentuk perlakuan yang sangat tidak adil terhadap Persibo. Ini juga terjadi di klub, bahkan klub Liga 1. Di PSIS yang kemarin terjadi kesalahan pemakaian jersey. Mereka hanya dihukum denda 10 juta, kiper itu. Ya. Nanti akan kita lihat setelah kita banding. Tapi yang jelas sampai kemanapun akan kita kejar terkait dengan proses ketidakadilan sanksi yang diberikan terhadap Persibo. Siap. Pasti akan kita kejar. Seperti diketahui, pertandingan Persibo Bojonegoro melawan Mitra Surabaya dimenangkan anak asuh Muhammad Fahrudin dengan skor 1-0. Gol tersebut dijebloskan oleh Muhammad Ivan Effendi pada menit 31 dengan memanfaatkan tendangan dari sudut lapangan. Dengan hasil tersebut, semestinya Persibo Bojonegoro melaju ke babak 16 besar. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro.